Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Anggelia, NPM 18144600054. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Putasikung atau Papan Ular Tangga Diperhitung untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika siswa kelas 2 SD Negeri 1 Cintung, Kebumen. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Namun, dalam dunia pendidikan masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi, terutama pada proses pembelajaran. Salah satunya adalah pada pembelajaran matematika. Berdasarkan wawancara peneliti terhadap guru kelas 2 SD Negeri 1 Cintung, yaitu Bapak Haryadi SPD, pada tanggal 23 Oktober 2021 ternyata ditemukan masalah. Di antaranya, yang pertama yaitu rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, prestasi belajar matematika yang masih di bawah KKM yaitu 65. Yang ketiga, siswa kurang paham akan materi perkalian karena menggunakan metode konvensional. Dan yang terakhir, penggunaan media pembelajaran masih minim, yakni guru hanya memanfaatkan buku dan papan tulis saja. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media pembelajaran putasikung atau papan ular tangga berhitung. Media putasikung ini merupakan media yang memodifikasi permainan ular tangga dengan kotak hitung operasi perkalian dan tik es krim. Media ini dipilih karena melihat perkembangan kognitif anak SD yang berada pada tahap operasional konkret, karena anak SD ini masih berpikir secara konkret, belum bisa berpikir secara abstrak. Oleh karena itu, perlu dibantu dengan penggunaan media pembelajaran. Bukan hanya itu, pada anak usia SD ini juga memiliki karakteristik perkembangan sosial yang masih senang bermain. Nah, pada pembelajaran, alangkah baiknya diselingi juga permainan-permainan kecil seperti dengan menggunakan media putasikung. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, persepsi siswa terhadap mata pelajaran matematika yang menganggap matematika itu merupakan pelajaran yang sulit. Yang kedua, banyak siswa yang kurang menyukai mata pelajaran matematika. Yang ketiga, matematika sebagai mata pelajaran yang harus dihindari. Yang keempat, rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika. Yang kelima, prestasi belajar matematika yang masih di bawah KKM yaitu 65. Dan masih banyak siswa yang kurang paham akan materi perkalian karena menggunakan metode konvensional dan penggunaan media pembelajaran masih minim. Nah, dari beberapa identifikasi masalah tersebut, maka masalah perlu dibatasi. Oleh karena itu, peneliti membatasi pada poin yang keempat dan poin kelima, yaitu tentang rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika dan prestasi belajar matematika yang masih di bawah KKM yaitu 65. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan media putasikung untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas 2 SD Negeri 1 Cintung. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan produk media putasikung untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana peningkatan minat belajar matematika siswa setelah menggunakan media putasikung. Yang keempat, bagaimana peningkatan prestasi belajar matematika siswa setelah menggunakan media putasikung. Adapun tujuan penelitian, yang pertama yaitu mengetahui pengembangan media putasikung untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas 2 SD Negeri 1 Cintung. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan produk media putasikung untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar. Yang ketiga, mengetahui peningkatan minat belajar matematika siswa setelah menggunakan putasikung. Dan yang terakhir, mengetahui peningkatan prestasi belajar matematika siswa setelah menggunakan media putasikung. Adapun spesifikasi produk media ini, yang pertama yaitu media ini dikembangkan dengan memodifikasi permainan ular tangga dan kotak perkalian. Nah, jadi ada dua bagian ya, ada bagian untuk melakukan permainan papan ular tangga dan bagian untuk melakukan operasi perkalian. Yang kedua, penggunaan media ini dikhususkan untuk kelas 2 yang lebih menspesifikasikan pada cara menghitung perkalian. Yang kedua, media ini merupakan media konkret yang dibuat dengan kayu yang terdiri dari dua bagian tadi. Nah, pada
kotak ular tangga ini hanya terdapat 50 kotak ular yang didesain dengan Corel Draw dan didesain dengan semenarik mungkin. Yang keempat yaitu media ini dilengkapi dengan alat permainan seperti dadu, pion, kartu soal, kartu jawaban, kartu hadiah, dan kartu hukuman. Adapun manfaat penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua. Ada manfaat secara teoritis, yaitu memberikan sumbangan positif terhadap pengembangan dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan matematika pada khususnya. Wujud sumbangan tersebut ada ditemukannya media pembelajaran Putasikung. Yang kedua, secara praktis, yaitu yang pertama bagi guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media Putasikung, khususnya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika. Yang kedua, bagi peserta didik yaitu dapat memahami materi matematika khususnya pada kompetensi dasar, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali sampai dengan ratus dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Dan bagi peneliti yaitu mahasiswa dapat memperoleh pengalaman melalui pengembangan media Putasikung untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika dengan menggunakan RND. Adapun asumsi pengembangan dari penelitian ini yang pertama, media Putasikung dapat digunakan sebagai sumber belajar baik individu maupun kelompok. Yang kedua, media Putasikung dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Melalui media ini, peserta didik dapat belajar sambil bermain. Yang keempat, kegiatan pembelajaran dapat menarik dan tidak monoton. Dan yang terakhir, media ini mampu melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan minat peserta didik dan apabila minat peserta didik meningkat, maka prestasi belajar peserta didik juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu kajian teori. Terdapat 5 kajian teori dalam penelitian ini. Yang pertama, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara menyalurkan pesan atau materi pelajaran dari pengirim pesan atau guru ke penerima pesan atau peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran Putasikung. Media ini merupakan media yang memodifikasi dari permainan ular tangga dan kotak hitung perkalian dan stik es krim. Yang ketiga, minat belajar. Nah, minat belajar merupakan kecenderungan jiwa peserta didik terhadap suatu hal atau materi pelajaran tertentu, sehingga peserta didik memiliki keinginan untuk belajar bersungguh-sungguh dan aktif dalam kegiatan pembelajaran karena dirasa bermakna bagi dirinya. Indikator minat belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah perasaan senang, di mana memfokuskan pada perasaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu prestasi belajar, merupakan hasil dari suatu kegiatan belajar yang ditandai dengan adanya perubahan yang dicapai seseorang atau peserta didik, khususnya dalam aspek kognitif atau pengetahuan. Dan indikator yang digunakan dalam prestasi belajar ini adalah indikator ranah cipta atau kognitif. Dengan indikator dapat menyebutkan dan menunjukkan kembali. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika ini merupakan pembelajaran yang wajib ditempuh peserta didik dari SD hingga ke perguruan tinggi. Namun, pembelajaran matematika ini tidak hanya sekedar dipelajari saja, tetapi ternyata juga memiliki manfaat dalam kegiatan sehari-hari. Materi pembelajaran yang akan dikaji pada penelitian ini adalah materi tentang operasi hitung bilangan caca, yaitu perkalian. Selanjutnya yaitu kajian teori yang relevan. Terdapat 3 kajian teori yang relevan. Yang pertama yaitu Purwaningsi atau pengembangan media pembelajaran ular tangga berbasis pendidikan karakter untuk meningkatkan prestasi belajar IPS kelas 4 SD Donotirto tahun ajaran 2015-2016. Persamaan kajian teori ini dengan peneliti yaitu terdapat pada variabel bebas, yaitu pengembangan media pembelajaran ular tangga, dan variabel terkait yaitu meningkatkan prestasi belajar, dan terdapat perbedaan yaitu subjek dan lokasi yang diteliti yaitu siswa kelas 4 SD Donotirto. Yang selanjutnya yaitu milik Imam Abdillah tentang pengembangan permainan ular tangga pada pelajaran matematika untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Negeri Majalengka kelas 7. Dan yang ketiga yaitu milik Ringgana Rizky Romadhoni tentang pengembangan media pembelajaran matematik pada materi operasi hitung perkalian siswa kelas 2 MI Al-Iksan Tulen Kabupaten Malang. Dan selanjutnya yaitu terdapat alur kerangka berpikir, di mana ditemukan masalah yaitu permasalahan pada pembelajaran matematika di SD Negeri 1 Jintung. Masalahnya terdiri atas rendahnya minat belajar dan rendahnya prestasi belajar. Nah, dari kedua masalah ini
Dikembangkanlah media pembelajaran Putasikung atau papan ulat-tangga berhitung yang fungsinya atau yang diharapkan dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar di SD Negeri 1 Jintung. Adapun yang selanjutnya yaitu pertanyaan peneliti. Yang pertama, apa yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan media Putasikung untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika siswa kelas 2 SD Negeri 1 Jintung. Yang kedua, apakah media Putasikung memiliki kelayakan dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika? Dan apakah penggunaan media Putasikung dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas 2 SD Negeri 1 Jintung? Selanjutnya yaitu pada metode pengembangan. Nah, penelitian ini mengembangkan Putasikung dengan metode pengembangan yaitu R&D yang dikemukakan oleh Brook and Gall yang terdiri atas 10 langkah. Namun, melihat kebutuhan peneliti hanya terdapat pada 7 langkah saja yang terdiri atas bisa dilihat pada prosedur pengembangan yaitu terdiri atas potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk. Dan yang pertama yaitu potensi dan masalah didapat melalui observasi dan wawancara kepada guru kelas 2 yaitu Bapak Haryadi dan ditemukan minat dan prestasi belajar yang masih rendah. Yang kedua itu pengumpulan data yaitu dengan observasi wawancara dan angket untuk validitas dan tes untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga itu desain produk, yang mana desain produk awal permainan ular tangga stik berhitung. Dan yang selanjutnya yaitu validasi desain, di mana setelah media Putasikung selesai dibuat maka akan dinilai oleh para ahli, baik itu ahli materi maupun ahli media. Yang selanjutnya itu revisi desain. Setelah divalidasi oleh para ahli akan mendapatkan komentar atau saran. Nah, kemudian dari komentar tersebut digunakan untuk revisi desain. Yang keenam yaitu uji coba produk. Setelah dianggap sudah layak maka produk tersebut diuji cobakan untuk pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu revisi produk. Nah, revisi produk ini adalah menyempurnakan produk yang sudah dibuat dari uji coba produk yang sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu desain uji coba produk. Nah, media ini dibuat kemudian diuji cobakan dengan 2 tahapan yaitu uji coba kelompok kecil yaitu dengan terdiri atas 3 siswa dengan intelek rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua yaitu uji coba lapangan di mana semua siswa di kelas 2 itu ikut diuji cobakan yang terdiri atas 14 siswa dengan berbagai karakteristik. Dan yang selanjutnya yaitu subjek coba. Dan subjek coba pada penelitian ini yaitu siswa kelas 2 SD Negeri 1 Jintung dengan jumlah 14 siswa. Dan selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, peneliti menggunakan 4 teknik yaitu wawancara, observasi, angket, dan tes. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dibagi menjadi 2. Yang pertama teknik analisis data kualitatif yang mana digunakan untuk mengolah data hasil wawancara, observasi, kritik, dan saran dari para ahli. Data dianalisis dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa tanggapan, kritikan, maupun saran. Nah, kemudian ada teknik analisis data kuantitatif ya. Teknik data kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angket, baik angket validasi ahli maupun angket angket dari respon peserta didik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.